Salam sejahtera, semoga kita semua selalu sehat, sukses, dan berbahagia. Di kesempatan kali ini, Yuk Bisa Excel akan sharing mengenai cara membuat dashboard seperti ini, ya, dari data yang ada. Nah, ini data kita adalah data penjualan pizza, ya. Kita bisa menganalisa data dari berbagai dimensi, baik dari penjualan berdasarkan ukuran, berdasarkan kategorinya, kategori pizzanya, berdasarkan jam penjualan, berdasarkan hari penjualan, berdasarkan penjualan per bulan, atau berdasarkan kita bisa mengetahui total penjualannya atau jumlah itemnya. Terus kita bisa tahu rata-rata per ordernya berapa. Nah, ini juga kita bisa filter berdasarkan kategori. Kalau kita klik, nah ini interaktif ya, dia semuanya berubah sesuai dengan apa yang kita pilih. Nah, ya seperti ini per bulan, dia interaktif ya. Jadi kita buat dari data yang seperti ini. Ada 4 table ya. Pertama ada order detail ya, fieldnya atau kolomnya ada order ID, detail, ada order ID, ada Pizza Hut ID, ada quantity, terus ada waktu order atau order time, itu ada order ID, ada tanggal order, ada waktu order jamnya sama menit. Terus dia ada lagi table pizza type. Pizza type ini ada pizza type ID, ada nama pizzanya, ada kategori sama ingredient. Terus table terakhir ada pizza info, itu adalah pizza ID, pizza type ID, ukuran pizza sama harga pizzanya. Nah, ini akan kita buatkan dashboard seperti yang tadi dari 4 table ini. Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita menjadikan dulu table ini menjadi, supaya lebih gampang kerja, menjadi table. Itu kita Ctrl T. Nah, sudah terbentuk table, kita ke table design. Ya, kita ganti nama tabelnya di sini di kiri atas menjadi order detail. Ya, kita lakukan hal yang sama untuk tabel yang lain ini ya. Kita jadikan tabel juga, Ctrl T. Ya, kita ke tabel design, ganti nama tabelnya menjadi order time. Lakukan hal yang sama ke tabel-tabel yang lainnya semuanya. Nah, ini setelah kita bikin menjadi table semua, pastikan semua ya menjadi, kita table design, kita lihat ini kita udah ada table pertama. Ini nama tabelnya order details. Ini table kedua. Nah, order times. Table ketiga, kita ke table design, nama pizza type, dan ada table keempat namanya pizza info. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah, nah, kita mau menjadikan satu table ya, data-data yang di masing-masing yang ada di table yang lain. Misalnya kita mau satukan di order detail ini ya. Saya mau ngambil tanggal sama waktu di table order time. Ya, kita bisa pakai VLOOKUP. Ya, di sini kita tambah misalnya date order sama dengan VLOOKUP, pakai order ID linknya ya. Berarti kita order detail tabelnya, order time nama tabelnya, koma, ambil kolom ke berapa, kolom kedua, koma 0 ya. Nah, ini bentuknya masih, ini kita format dulu.
Ini formatnya date. Kita pilih format short date aja. Oke. Nah, dia formatnya date. Berikutnya lagi kita ambil, setelah ambil order date, kita ambil time. Oke. Time sama dengan VLOOKUP, sama kita cari order ID di table order time, 3,0. Ya, nah ini juga sama di format menjadi time. Ya, ini udah dapat order date sama date order sama time ordernya dari order ini, dijadikan satu table di order detail. Nah, berikutnya kita mau ambil apa nih di table pizza ID, pizza type ini? Kita mau ngambil nama pizza sama kategori. Ya, kita mau ambil nama pizza sama kategori dari pizza type ID. Ada nggak pizza type ID di sini? Di sini belum ada pizza type ID, berarti kita harus ke pizza info dulu. Ya, di pizza info ini ada pizza type ID. Oke, berarti kita dari sini pizza ID ambil pizza type ID dulu. Ya, kita ambil pizza type ID dulu. Berarti kita ambil dari table pizza info dulu, kita ambil pizza type ID, ambil size sama ambil price-nya. Oke, kolom kedua, ketiga, keempat. Oke, kita ambil, kita copy aja dari pizza info headernya. Oke, sama dengan VLOOKUP pizza ID, koma dari kolom pizza info, 2,0. Oke, kita udah dapat ini nama pizzanya. Berikutnya kita ambil kolom ketiga, kita paste aja. Kita dapat size-nya. Berikutnya kita ambil kolom keempat. Ya, ini kita sudah dapat price-nya. Kita dari pizza info kita ambil. Nah, berikutnya baru kita bisa ambil dari pizza type berdasarkan pizza type ID. Oke, judulnya kolomnya pizza type. Sama rumusnya kita VLOOKUP dari pizza type ID, koma pizza type kita ambil, koma kolom ke berapa ini? Kita ambil pizza name sama kategori, berarti kolom kedua sama kolom ketiga. 2,0. Oke, kita dapat nama pizzanya. Terus berikutnya baru kita dapat namanya pizza name, terus baru kita dapat ambil kategori. Ya, kita ambil kategorinya. Kategori sama dengan copy dari sini aja, kita ambil kolom ketiga. Nah, ya ini kita sudah dapat kategorinya. Oke. Nah, untuk ini juga nanti kita mau report kita summary by hari order sama by jam. Nah, di sini kita data kita bikin kolom hari, ya, hari Senin, Selasa, Rabu, atau dalam bahasa Inggris ya Sunday, Monday. Saya tulis di sini day order. Oke, sama dengan teks, ambil dari kolom tanggal, koma formatnya DDD. Oke, ini untuk menjadi hari ya, saat itu Saturday. Terus kita mau ambil jamnya, jam berapa aja ordernya. Nanti kita mau summary by jam. Berarti kita bikin lagi ini hour order.
order hour sama dengan teks ini koma HH. Oke, dia cuman ngambil jamnya saja. Apakah masih ada kolom yang kurang? Kita cek lagi. Oh ya, kita belum ada total. Total itu menunjukkan quantity dikali dengan price ya. Kita bikin rumus juga untuk total. Total sama dengan quantity dikali dengan price. Oke. Nah, totalnya sudah ada. Nah, sekarang kita apakah kolomnya sudah lengkap? Nah, kolomnya kurang lengkap pun nanti bisa kita tambahin lagi ya. Ini udah cukup. Nah, kalau udah cukup, kita bikin pivot table. Ya, kalau kita mau blok semua bisa Ctrl A. Langsung kita insert pivot table. Nah, ini muncul layar pivotnya. Kita mau pivot seperti apa? Kita tentukan dulu ya. Kita mau buat pivot apa saja. Ya. Misalnya kita mau yang kita butuhkan nanti di dashboard kita butuhkan apa? Total order. Ya, kita butuhkan total quantity. Atau ini kita bikin total penjualan. Total quantity. Ya. Kita bikin range order order value, itu rata-rata penjualan setiap order ya. Terus kita perlu nanti grafik apa lagi, kita nanti perlu grafik penjualan misalnya per kategori pizza. Kita butuh apa lagi? Grafik penjualan berdasarkan ukuran pizza. Ukuran. Kita butuh apa lagi? Grafik penjualan berdasarkan bulan. Grafik penjualan berdasarkan jam. Berdasarkan hari tanggal ya. Ini kita definisikan dulu. Dari data ini kira-kira kita bisa membuat laporan seperti apa aja, atau grafik atau insight yang bisa kita lihat dari sini apa aja ya. Kita bisa lihat lagi nanti yang kita butuhkan grafik penjualan berdasarkan jam. Jadi kita bisa analisa nanti bulan berapa aja yang ramai. Dari ini kategori apa bisa yang banyak penjualannya, ukuran apa yang banyak penjualannya, bulan berapa aja yang ramai, tanggal berapa aja yang ramai, jam berapa saja yang ramai. Terus apalagi kita bisa lihat grafik penjualan berdasarkan apalagi? Berdasarkan hari, misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, mana yang paling ramai, weekday atau weekend. Terus kita juga bisa lihat grafik penjualan pizza yang pizza mana yang paling laku. Mungkin kita tampilkan grafik 10 top pizza ya. Nah, kira-kira apalagi tinggal didefinisikan. Nah, terus misalnya kita mau nanti kita filter berdasarkan apa? Kita tentukan dulu. Misalnya kita mau bisa filter berdasarkan bulan. Kita filter berdasarkan kategori. Ya. Kita bisa filter berdasarkan ukuran. Ya, kita definisikan kira-kira dari 3 ini atau nanti ada tambahan bisa ditambahkan lagi ya. Nah, ini setelah kita definisikan apa aja yang kita mau buat ya, baru kita merancang ya.
dashboard kita itu mau seperti apa, ya. Nah, ini judul pizza, misalnya saya bikin dari 4 kolom ini, saya merge, ya. Misalnya dashboard penjualan pizza. Habis itu di sebelah atasnya ada total penjualan pizza. Kita bikin dari pivot table. Yang kita tarik di sini adalah total penjualan pizza. Kita ambil dari total. Nah, ini bisa dapat ya, total penjualan pizza. Tinggal kita format, ya, koma seperti ini. Kita hilangkan titiknya, belakang komanya. Nanti ini total penjualan. Total penjualan. Oke. Ini sudah kita copy ke sini. Copy paste. Ya, muncul dia total penjualan. Terus berikutnya kita mau bikin KTY jumlah item. Kita ini copy paste ke bawah ini, ya. Copy, Ctrl C, paste ini di sini Ctrl V. Ya, ini kita ganti dengan kita buang, kita ganti dengan quantity. Ya, otomatis ini dapat sum of quantity-nya. Kita copy lagi. Ini Ctrl V. Oke, dapat di sini. Kita bikin quantity. Nah, quantity sudah ada, berarti kita ya aja. Ini berikutnya kita bikin AOV, average order value. Kita dari total penjualan kita copy, kita paste lagi. Nah, value-nya di sini total kita ganti menjadi rata-rata. Ya, AOV ini adalah rata-rata penjualan, makanya kita ganti jadi AOV, average order value. Oke, ini tinggal copy lagi ke atas. Ya, bagian atasnya udah jadi. Nah, sekarang kita mau bikin, misalnya kita mau bikin filternya dulu. Ya sudah, kita bikin filternya. Ini dari sini kita mau filter berdasarkan apa? Kategori. Kita mau filter berdasarkan kategori. Cari kategori, kita klik kanan, kita add as slicer. Nah, ini muncul seperti ini. Ya, muncul seperti ini, tinggal kita atur. Ya. Nah, kita coba klik. Nah, ini belum berubah, ya. Filternya belum berfungsi ke semua, ya. Diklik kanan. Kita pilih report connection. Nah, setelah report connection, kita centang semua. Kita centang semua pivotnya. Ya, kita centang semua pivotnya, otomatis setelah kita klik ini bisa berubah, ya, angkanya berubah semua, udah terkonek, ya. Ini, ya, clear. Nah, ini untuk kategori. Habis itu kita mau berdasarkan ukuran pizza, kita tinggal ke pivot table lagi, kita pilih dari size, kita klik kanan, add a slicer. Sama ukurannya langsung muncul, ya. Ini sama, ini juga untuk biar bisa connect cuma satu. Mau connect semua, kita ke report connection lagi, centang lagi untuk koneksinya, ya. Ini saya lanjut. Ini berdasarkan, berikutnya kita berdasarkan bulan. Kita bikin satu kategori dulu berdasarkan bulan, misalnya ini Ctrl C, Ctrl V, ya.
kita bikin ini, berarti average-nya kita buang. Kita buat total penjualan berdasarkan bulan, ya. Kita berdasarkan bulan. Di sini ada date order, kita pilih. Nah, ini bentuknya udah bentuk hierarki. Date order ada semua langsung berdasarkan hari, berdasarkan bulan. Ini berdasarkan harinya kita buang, berdasarkan ini, ya. Date ordernya kita buang, berarti ini udah langsung berdasarkan bulan, ya. Setelah bulan berdasarkan bulan jadi, baru kita mau dia muncul nih di sini, ya. Berdasarkan bulan, kita tinggal add as slicer, ya. Nah, ini juga per bulannya sudah ada, ya. Nah, ini kita klik kanan di slicer bulannya, kita size and property, ya. Kita pilih position and layout. Ini number of column kita pilih 2. Otomatis dia ada kiri kanan, jadi dua kolom, ya. Nah, ya, ukurannya kita layout tinggal disesuaikan. Coba kita kecilin. Oke, nah, layout tinggal kita sesuaikan. Nah, terus berikutnya kita mau di sini kita bikin penjualan berdasarkan ukuran pizza. Kita tinggal bikin grafik lagi. Ini, ya. Ini dulu biar nggak ketimpa. Oke, saya bikin lagi pivot table-nya. Ini berdasarkan, di close dulu. Nah, ini kita bikin nanti ini berdasarkan ukuran pizzanya, ya. Montnya saya buang. Kita bikin berdasarkan size. Oke, sudah ada. Nah, untuk bikin grafiknya ini tinggal kita bikin insert. Nah, kita bikin chart yang donat. Pie chart. Oke, ini udah muncul, ya. Kalau mau muncul labelnya tinggal klik kanan, add data label, ya. Udah muncul, ya. Kita mau munculin persentasenya juga bisa di sini. Mau series name semua ada, ya. Udah. Nah, sudah. Nah, ini kalau kita mau hilangkan buttonnya juga bisa, kita tinggal klik kanan, pilih hide filter button on chart. Oke, otomatis dia hilang. Ya, mau ganti nama tinggal klik. Ya, penjualan berdasarkan ukuran. Oke. Ini tinggal dipindahin ke atas, ya. Untuk desainnya mau ngatur seperti apa tinggal bisa diatur, ya. Terus misalnya kita mau ini penjualan by kategori, ya sudah, kita bikin lagi. Ini kita copy lagi, ini close, ini saya buang, size saya buang, pilih by kategori. Oke, by kategorinya udah jadi, kita tinggal bikin chartnya, ya. Insert chart, pilih yang ini, saya mau pilih bar chart. Oke, ya. Ini sudah jadi. Nah, terus kalau misalnya saya mau, ini kan cuman berdasarkan total penjualan saja, saya mau langsung satu chart dengan quantity. Nah, saya balik lagi ke pivotnya, saya tambahkan quantity, taruh di sum total. Oke, di sini otomatis muncul value-nya, itu ada quantity juga, cuman quantity kecil sekali, ya. Kita ganti aja chart yang menjadi combo chart. Chart type kita ganti, kita pilih combo chart.
ya, combo chart. Kita pilih secondary axis line, ya, ini kita oke, ya, otomatis di line chartnya ini muncul. Nah, ini angka ini kita data labelnya kita munculin aja, data label muncul. Ini bottomnya mau hilangkan, tinggal klik kanan, hide field button on chart. Nah, kita hilangkan, ya. Nah, mau ini tinggal kita desainnya kita atur aja, kita pindah-pindahin. Kita pindahkan ke sini, ya. Terus kita bikin lagi, ini mau penjualan berdasarkan apa? Misalnya berdasarkan hari. Pakai yang ini aja, yang 2 bar. Pivot chartnya show for list. Ini size-nya saya buang. Saya berdasarkan misalnya day order. Oke. Nah, ini dia berdasarkan bulan. Saya maunya berdasarkan tanggal saja. Berarti kalau berdasarkan tanggal, kita fieldnya belum ada kayaknya. Ya, kita berarti bikin field baru lagi di sini yang oh, ada, sudah ada order date. Ini order hour, order day-nya ada, order day-nya ya belum berdasarkan tanggal belum ada, tinggal kita bikin lagi order day, berarti sama dengan teks, ambil dari tanggal, koma, dd. Oke. Nah, kita berdasarkan tanggal udah dapat ini, baru kita bikin ke dashboard. Nah, ini order date-nya belum muncul, ya. Kita di sini klik kanan, kita pilih refresh. Nah, order day ini, ya. Nah, ini berdasarkan tanggal, ya. Kita mau bikin lagi maksudnya berdasarkan jam. Ya udah, ini tinggal kita copy, kita paste, kita pilih berdasarkan jam order, order hour, ya kan. Terus tadi kita bisa berdasarkan hari, order day, day order, day order day, ini day order hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, ini saya buang, day order kita pasang, ya. Oke, ini pivotnya sudah ada semua, ya. Nah, ini kalau pivotnya ada, dengan cara yang sama tinggal dibikin grafiknya, ya. Misalnya dari bawah dulu, saya bikin grafik berdasarkan hari, ya. Kita ke insert lagi, chart, ya. Ini berarti ini berdasarkan hari. Ini hapus. Nah, habis ini saya penjualan berdasarkan jam. Set lagi. Penjualan berdasarkan jam. Misalnya saya mau berdasarkan cat yang dari samping juga bisa. Oke. Ya, ini. Mungkin ini.
right hand. Ini tinggal kita atur mau taruh di mana, ini kita desain. Tata letaknya. Oke, misalnya taruh di sini, kecilin. Ini mau saya taruh di samping sini, tinggal tarik. Tuh. Ya, ini saya mau muncul labelnya, add data label. Ya, ini bisa kita hapus. Nah, ya, ini berdasarkan hari, berdasarkan hari sudah, berdasarkan bulan belum ya. Nah, kita berdasarkan bulan, nanti berdasarkan tanggal. Berdasarkan bulan belum kita bikin catnya. Ini tinggal kita insert juga. Oke. Ini hide. Ini juga hide. Total. Nah, terus yang terakhir ini berdasarkan hari, sama berdasarkan hari, insert cat. Oke. Berdasarkan tanggal. Oke, dari sini bisa kita lihat. Nah, kalau kita klik apakah berubah semua? Ya, ngikut semua ya. Oke. Nah, untuk layoutnya biar lebih bagus, ini udah ada semua ya. Filter berdasarkan bulan, ya. Oh, satu lagi berarti kita mau penjual berdasarkan top 10 pizza terbesar, berdasarkan top 10 pizza. Oke, itu juga bisa. Kita copy paste lagi, copy, paste. Day ordernya kita buang, kita pilih nama pizza, pizza name. Mau filter berdasarkan 10 penjualan terbesar misalnya. Top 10. Kita tinggal pilih top 10 ya. Oke. Ya. Top 10 item sum total. Nah, ini adalah 10 pizza penjualannya terbanyak, tinggal kita bikin layoutnya, visualisasinya, derajatnya ini oke. Oke, tinggal kita pindahkan layoutnya. Close. Ini kita atur mau susunnya gimana. Ini saya kecilin. Misalnya ini saya pindahin ke atas. Ini total kita hapus biar tambah lebar. Ini top
10 pixel. Ini bisa kita hide. Nah, oke, ini visualisasi kita udah jadi. Ya. Nah, yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kiri ini udah nggak kepake lagi, kita bisa hide aja. Hide. Oke. Nah, ya. Jadilah dashboard kita seperti ini. Tinggal kita ganti nama. Dashboard. Nah, kalau kita mau ganti dem-nya bisa kita ganti page layout. Dem-nya mau ganti, coba pilih yang ini. Ya, langsung berubah semua dem-nya ya, sesuai selera. Ya, mau yang mana? Defaultnya Office. Ya, ini. Ya. Ini coba kita filter. Ya. Semua ikut. Oke, udah selesai. Ya, ini dashboard berdasarkan data yang kita awal ini tadi. Cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dibantu like, subscribe, dan share. Terima kasih.